Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Yang kami muliakan para guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang amat kami hormati, yang kita semua cintai sayangi, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Bapak Dr. Haji Saidul Amin. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan dalam menjalankan amanah besar di dua tempat ini. Insyaallah dua-duanya makin maju berkembang. Ya, kami hormati Gubernur Riau 2023-2024, Bapak Edi Abrizal Natar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, jadi rujukan bagi kita semua. Anggota DPR RI Dapil Riau, Bapak Dr. Haji Ahmad, kami hormati. Yang kami hormati Pangdam Riau, Pangdam 19, Tuanku Tambusai atau yang mewakili, Kapolda Provinsi Riau atau yang mewakili, dan hadir bersama kita juga Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta Riau, Ibu Hajah Reni Indovianti. Yang kami hormati Kadis Pendidikan Riau hadir bersama kita. Yang kami hormati pimpinan wilayah PWN Riau, mana PWN daerah? Terima kasih. Yang kami hormati juga Ketua Umum Gerakan Rakyat TPP Rakyat, Bapak Sarin Hamid, berdiri di depan sini. Dan semua saja para wakil rektor, sivitas akademika, dan seluruh jajaran yang mohon izin tak mungkin disebut nama satu persatu. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Pak Rektor tadi cerita 3 kali banyak ada undangan sih. Saya bikin pantun nih Pak Rektor. Bikin pantun. 3 kali diundang tak sempat datang. Yang pertama karena bepergian, yang kedua karena bertamu. Kini akhirnya tiba, senang bukan alang. Akhirnya sampai, aku ketemu kamu. Ke Pekanbaru membeli kain. Kain dibeli bersama teman. Senang bertemu Dr. Saidul Amin, Rektor Umri yang penuh wawasan. Ini ajakan nih. Di tepi sungai Siak berlayar peragun. Angin pagi terasa damai sekali. Menuntut ilmu tekun selalu. Ayo kuliah di kampus Umri. Alhamdulillah senang sekali bisa sampai di sini. Seperti dibilang Pak Rektor, memang serasa pulang ke rumah sendiri. Serasa datang ke tempat yang tak asing. Dan saya sungguh tidak mengira sambutan Pak Rektor tadi. Beliau tahu begitu detail. Banyak hal yang banyak yang tak tahu. Tadi ketika beliau bercerita tentang almarhum kakek, betul menikah di Jogja, di Kauman, di rumahnya Haji Ahmad Dahlan, yang menikahkan waktu itu Pak Natsir. Tapi saya ingin teruskan sedikit Pak.
Ini ibu sekalian, saya itu tidak tahu kalau kakek saya itu istrinya dua, Pak. Sebetulnya kan bukan dua bersamaan ya, tapi istilahnya Pak, ibu sambung ya. Ibu sambung. Kan saya tidak tahu kalau nenek saya, yang saya kenal ketika lahir, karena nenek pertama meninggal tahun 48. Jadi yang saya tahu ketika lahir nenek kedua. Tapi ayah saya, keluarga kami tidak pernah bercerita bahwa ada nenek satunya. Tak ada. Jadi kami itu cuma tahu nenek itu satu. Saya baru SMP kira-kira Pak. Mungkin SD kelas 6, SMP kelas 1 baru tahu bahwa ternyata nenek saya ini adalah nenek sambung. Kenapa? Karena 9 anak itu Pak, yang anak dari istri pertama, itu nenek kami yang pertama itu meninggal sesudah melahirkan anak ke nomor 9. Kena malaria. Meninggal. Jadi yang paling kecil bayi Pak. 9 anak ini ketika melihat ayahnya menikah dengan seorang wanita. Ibu sekarang bayangkan, kalau bapak ibu punya anak perempuan, terus bilang, saya akan menikah dengan laki-laki duda 9 anak. Itu setuju gak kira-kira? Jadi, bagi 9 anak ini bukan sekedar istri kedua. Bagi 9 anak ini adalah orang yang datang menyelamatkan dia. Allah firman itu. Karena itu bagi 9 anak ini tidak ada yang pernah mengatakan ini ibu tiri. Karena hanya seorang perempuan yang mau mengurusi 9 anak, mau repot-repot, menikah dengan seorang laki-laki yang punya 9 anak, dan dia tidak bawa anak. Karena itu, semua menempatkan ini seperti ibu kandungnya. Dan saya tidak pernah tahu, Pak, bahwa ini adalah 2 nenek sampai kemudian hari. Hari ini Bapak mempertegas bahwa ada 2 nenek di situ. Tapi saya ingat sepanjang itu, dan inilah sebuah perjalanan keluarga yang insyaallah kita semua punya cerita di keluarga kita masing-masing. Insyaallah keluarga kita menjadi tempat tumbuhnya pribadi-pribadi bersinar dan memberikan manfaat bagi masyarakat semuanya. Nah, saya timbang di anak Melayu ini rasa subur. Dan rasa subur ini Pak Rektor, Bapak Ibu semuanya, karena kembali ke sini bukan hal baru. Kami datang pertama di sini 15 tahun yang lalu ketika mengantar anak-anak pengajar muda. Mengirim program Indonesia Mengajar. Dikirimkan ke Pulau Perupat, bagian dari Kabupaten Bengkalis. Tempat aslinya Pak Gubernur Edi di Bengkalis. Nah, saya ingin ceritakan apa yang terjadi di sana. Bapak Ibu untuk tahu Pulau Rupat. Dan Pulau Rupat tahun 2010, jangan Pulau Rupat tahun 2025. Pulau Rupat tahun 2010 itu pulau terdepan berhadapan dengan Malaysia, betul ya? Dan di sana warganya terimanya TV3 waktu itu. Lebih banyak mendengarkan TV3. Apa yang saya ingin ceritakan di sini, Ustaz? Ketika itu kami tugaskan anak-anak di sana. Mereka mengajar di tempat yang tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, jauh dari mana-mana. Bahkan mohon maaf, sebagian kampung-kampung tidak punya ICK. Masih pakai keduk tanah. Lalu satu ketika, salah seorang pengajar kita, namanya Roy. Roy ini adalah lulusan Fakultas Ekonomi UGI, diterima di Bank Indonesia, baru bekerja 1 tahun, ada undangan menjadi guru, dan dia milih ikut program jadi guru, minta cuti ke Bank Indonesia, tidak diberi. Karena mereka bilang untuk bisa hak cuti harus bekerja minimal sekian tahun. Kalau baru 1 tahun tidak bisa dapat hak cuti. Jadi Anda kalau mau berangkat harus mengundurkan diri. Dan dia pilih mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri jadi guru di pulau yang sulit nih, Pak. Pulau Rupak. Berangkat ke sana. Ini bagian dari 5 anak yang kami berangkatkan di sana. Roy ini, Mbak, ketemu anak yang cerdas. Sementara orang tuanya di sana mengatakan anak kami bodoh. Jadi anak cerdas ini diajari matematika, diajak untuk ikut lomba. Tidak boleh sama orang tuanya. Jangan anak kami dibawa, Pak. Nanti kalau sampai ke Bengkalis, ditertawakan. Karena
dari Pulau Rupake pasti kalah. Nah, sama Roy dipaksa berangkat, Pak. Dan ikut Olimpiade Sains, Pak. Apa yang terjadi? Dia menang di Bekalis. Dibawa ke Pekanbaru, dia menang di Pekanbaru. Lalu dia dibawa ke nasional, badan nasional. Di tingkat nasional itu peringkat sekitar 30-an. Pak, ini dari puluhan ribu orang, peringkat 30-an itu tinggi sekali. Saya dengar cerita itu, cerita sama teman di Metro. Kita ngobrol, akhirnya anak ini dibawa talkshow ke Metro, Pak. Selamat pagi, terus pagi Indonesia. Roy dan si anak ini. Pulanglah anak ini ke kehidupan. Dah kembali sana. Tahun depan, ikut lagi Olimpiade. Dan tahun berikutnya, dari Pulau Rupak yang menang bisa sampai ke Pekanbaru 50 anak lebih. Asalnya 1, tahun berikutnya 50. Hal yang menarik apa? Problem ketika satu anak membawa ke Bekalis masih mudah. Karena pakai kapal speed. Tidak ada dermaga. Nah kalau 50 orang, pakai apa dermaga ya, Pak? Ya ada kendaraan. Kebetulan waktu itu sedang ada acara, saya bertemu dengan Panglima TNI di Jakarta. Panglimanya waktu itu dari Angkatan Laut. Tahun 2011, Pak. Pak Panglima, beliau Panglima TNI. Tapi ya, Pak Panglima, kami ini ada guru-guru, mau nyebrang pulau, nggak ada kendaraan. Boleh nggak kita pinjam kapal? Boleh. Panggil Pangarmada Barat waktu itu, Pangarmada. Panggil, ini atur nih bantu, supaya bisa ngobrol. Apa yang terjadi? TNI Angkatan Laut mengirimkan 2 kapal. 2 kapal perang itu dikirim ke sana. Satu namanya Kerinci kalau tidak salah. Apa nih? Ada kapal Kerinci dikirim nih sana. Lalu apa yang terjadi? Karena Pulau Rupak tidak punya dermaga, maka kapal itu berhenti jauh. Lalu dengan sekoci mereka ke sana. Hari itu 50 anak lebih berangkat mau final ke Pekanbaru. Mereka naik kapal skoci, dilepas oleh seluruh warga Pulau Rupak, melepas anak-anaknya berangkat untuk ikut Olimpiade dan dijemput oleh TNI. Apa yang terjadi? Mereka bilang, baru kali ini kami merasakan diakui sebagai rakyat Indonesia. Dijemput oleh TNI dan prajurit-prajurit Kelasi waktu itu semua sebagian terharu menyaksikan pelepasan anak-anak itu berangkat, Pak. Apa pelajaran penting di sini? Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Dan kerja keras untuk melampaui mimpi itu. Begitu ada inspirasi, begitu ada kemauan, begitu terbuka wawasan, anak kita tidak kalah. Anak kita tidak kalah. Tapi yang sering kali menutup siapa? Yang menutup itu orang tua kita ini. Yang mengatakan kami terbelakang, kami kalah. Tidak sama sekali. Kita ini tidak kalah. Kita ini potensinya sangat besar. Jadi ketika Umri mengatakan akan menjadi universitas kelas dunia, maka lampaui rencana itu. Tinggikan rencana itu. Saya setuju sekali Pak Rektor. Ketika Pak Rektor mengatakan bahwa kami tidak benchmark sama Gajah Mada. Kalau ikut alumni saya. Alma mater saya di situ. Tidak apa-apa. Bapak benchmark dengan kampus-kampus dunia. Kenapa alat ini membuat kita tersambungkan walau jarak geografisnya jauh? Alat ini betul-betul memangkas batas geografis, batas waktu, dan batas imajinasi. Imajinasi kita itu ditentukan oleh pengetahuan kita. Kalau seorang anak di sebuah wilayah tidak pernah dengar apa itu namanya pilot, dia tidak pernah membayangkan jadi pilot. Kalau seorang anak tidak pernah dengar apa itu namanya astronot, tidak pernah membayangkan ada astronot. Karena itulah wawasan diluaskan, pengetahuan diluaskan, imajinasi terbuka, dari situ muncul berbagai macam aspirasi. Jadi
senang sekali mendengar aspirasi ini dan harapannya, kekuatannya, bagaimanapun juga selalu dari dosen mereka. Selalu dari dosen. Karena pendidik ini menjadi kunci. Apalagi pendidik di era digital seperti sekarang. Kompetisinya ketat. Bukan kompetisi melawan dosen lain. Kompetisinya dengan kemajuan ilmu di bidangnya. Dia harus berlomba dengan kemajuan ilmu di bidangnya. Yang kemajuan itu bergerak luar biasa cepat. Sehingga pendidik yang baik, peneliti yang baik, dosen yang baik adalah dosen yang terus memperbaharui keilmuannya. Yang terus-menerus menjaga berada di ujung terdepan. Karena inilah kuncinya. Nah, yang menarik nih, sekarang di era teknologi. Jadi, buat adik-adik mahasiswa, para sivitas akademika semua di sini, pertanyaan ini, dosen bisa nggak diganti teknologi? Dosen bisa nggak diganti AI? Nggak bisa. Ya, saya juga dosen. Saya punya IDN juga. Banyak yang akan bilang tidak bisa. Kalau pertanyaan itu diubah sekarang. Dosen macam apa yang bisa diganti teknologi? Dosen macam apa yang tidak bisa diganti teknologi? Langsung kita ketemu, udah. Langsung. Dosen yang repetitif. Materinya daur ulang terus dari semester ke semester. Slide-nya tidak pernah ganti. PowerPoint-nya sama terus. Materi ujian yang begini ini bisa diganti teknologi dengan mudah. Dosen yang membawa kebaruan terus-menerus, hadir dengan inspirasi, hadir dengan gagasan-gagasan yang mencerahkan, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan dosen itu. Nah, sekarang pertanyaannya, saya masuk yang tipe mana ya? Tipe yang pertama atau tipe yang... Jadi bukan tergantung pada teknologinya, tapi tergantung pada diri kita. Ada pidato yang bisa digantikan teknologi, ada Pak. Karena itu terus yang dibacakan. Tenang yang bisa tergantikan. Karena dia menginspirasi. Ada kuliah yang bisa digantikan. Nah, ini sebuah harapan. Insya Allah UMRI menuju Indonesia, bahkan UMRI menuju Asia Tenggara, sebuah cita-cita yang tinggi. Insya Allah akan tercapai. Insya Allah akan terlampaui. Nah, saya beruntung berada di tanah ini, dari tadi berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan kita harus berterima kasih, karena bangsa besar Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku. Dan hari ke-7, kira-kira 10 hari lalu kita memperingati 28 Oktober. Salah satu kesepakatan terpenting, kalau menurut saya itu yang terpenting, ada kesepakatan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ini adalah hasil karya budaya dari tanah Melayu. Kontribusi yang tak bisa dihilangkan. Bahasa Indonesia menjadi lem. Lem apa? Ini jadi perekat. Perekatnya Republik ini bahasa. Bagaimana saya datang ke Timor dan bercakap dengan siapapun bahasa Indonesia. Datang ke Sulawesi ada bahasa Indonesia. Ada kabupaten-kabupaten yang dalam satu kabupaten itu ada 3 bahasa atau 5 bahasa dalam satu kabupaten. Ketika tidak ada bahasa Indonesia, kebayang tidak di ruang kelas belajar pakai bahasa apa? Nanti kecamatan A bahasa A, kecamatan B bahasa B. Betul tidak sekali? Bayangkan ruang parlemen kita. Kalau ruang parlemen kita itu berisi bahasa macam-macam. Untuk ada, kita sering menganggap sepele. Tanpa adanya bahasa persatuan, kita tidak punya keutuhan seperti sekarang ini. Dan itu adalah kontribusi masyarakat Melayu yang ada dalam sejarah kita yang tidak bisa dihilangkan. Saya kalau berbicara di forum internasional, terutama di wilayah Eropa, Pak, saya sering sebutkan soal ini, Pak. Kenapa? Uni Eropa itu terdiri dari 27 bangsa. Indonesia terdiri dari begitu banyak bangsa-bangsa dulu ya, kan sebelum kita menjadi satu bangsa.
27 bangsa di Eropa itu. Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Nggak ada. Ada. Ada bahasa resmi mereka. Apa bahasa resmi mereka? Bahasa Inggris. Tidak. Inggris sudah keluar Uni Eropa. Brexit. Prancis. Orang Jerman nggak mau pakai bahasa Prancis. Jerman orang Prancis nggak mau pakai. Bapak sekalian, 27 bahasa itu menyepakati bahasa resmi. Jumlahnya 23. 23 bahasa resmi. Artinya apa 23 bahasa resmi? Pertemuan seperti ini, seluruh kuning di belakang sana berderet penerjemah. Semua orang Indonesia dengan pakai headphone. Tidak ada yang namanya persatuan yang sesungguhnya. Tidak ada integrasi yang sesungguhnya. Di sini ada berdiri dari TNI, dari polisi. Apa bisa lihat? Tidak mungkin ada angkatan bersenjata yang kuat kalau jalur komando pakai penerjemah kalau ini. Benar ya Mas ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itu saya sering sampaikan pada mereka, kalau Anda ingin belajar tentang persatuan yang sesungguhnya, kematangan berbangsa, maka lihatlah negeri paling ujung Tenggara Asia, namanya Indonesia. Di sana bisa jadi contoh pada dunia. Dan itu disepakati sebelum ada negara. Tidak ke tempat lain, negara terbentuk dulu baru sepakat bahasa. Oh kita tidak. Kita bersepakat dulu. Dan kita harus hormati suku-suku bangsa besar jumlahnya, tapi menerima bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Bapak Ibu bayangkan, kalau jadi perwakilan Jawa pulang dari acara Sumpah Pemuda, kembali ke Klaten ditanyai, kenapa kau terima itu bahasa orang seberang? Kenapa tidak kau usahakan bahasa orang tua kita? Dahsyat tidak Mas? Dan dia jawab, lebih baik pakai bahasa itu. Karena kita membentukkan rasa persatuan, rasa egaliter. Ini sebuah keberanian melampaui zaman. Jadi buat teman-teman muda, adik-adik muda yang baru masuk kuliah, ini baca mahasiswa baru ya di sini, Bang. Mana yang mahasiswa baru? Acung kanannya. Tepuk tangan buat mahasiswa baru kita. Buat adik-adik mahasiswa baru, Anda memasuki satu fase. Pak Rektor izin nih, saya pesan buat adik-adik ini, Pak Rektor. Adik-adik masuk fase baru, ya masa kuliah ini tidak bisa diulang adik-adik. Tidak bisa diulang. Selesai Anda melewati masa kuliah ini, Anda akan masuk fase yang beda. Kalau Anda masuk lulus SD, Anda tahu pilihannya. Oh, saya mau masuk SMP ini atau SMP itu. Ada pilihannya. Selesai SMP, Anda lihat, saya mau masuk SMA atau SMK. Ini pilihannya. SMH ini, SMK ini, SMA itu. Pilihannya ada. Lulus SMP dan SMA dan SMK, Anda masih milih lagi. Saya mau masuk kampus mana? Di setiap fase itu, Anda punya pilihan. Selesai Anda kuliah, mendadak Anda punya pilihan. Mendadak, bukan lagi pilihan berganda. Kalau kemarin pilihan berganda, yang ini atau yang ini atau yang ini. Besok selesai kuliah Anda ada lagi. Dan Anda tidak masuk lagi tahu fase-fase di mana Anda akan ketemu dengan pembimbing, ketemu dengan dosen, ketemu dengan struktur jadwal. Nggak ada. Gilam gitu semua. Kemarin Anda masih ada. Jam 7 masuk, jam 8 masuk masa kuliah, sudah Anda atur sendiri jadwalnya. Selesai kuliah hilang itu. Pertanyaannya, Anda bersiap-siap tidak untuk masa pasca kuliah? Gunakan masa kuliah ini sebagai masa pengembangan diri, sehingga ketika Anda lewat masa kuliah, Anda menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk berkarya dan siap untuk memberikan manfaat. Nah, apa kemudian dari saya usul pada adik-adik yang sedang kuliah? Jadilah mahasiswa yang sibuk. Udah gampang, sibuk. Kalau Anda longgar waktunya, berarti Anda menuju jalan bermasalah. Kalau Anda menjadi mahasiswa yang sibuk, berarti Anda sedang menyiapkan diri untuk nanti punya kode sibuk apapun. Tentu yang kaitannya dengan kegiatan kemahasiswaan. Bagi yang suka paduan suara, dorong. Bagi yang suka pecinta alam, dorong. Bagi yang suka organisasi, ikut. Bagi yang suka motor mobil listrik, bikin mobil listrik, sibuklah.
Jangan jadi masa waktunya longgar. Jadi kalau saya ditanya, apa kriteria masa kuliah untuk menggambarkan ke depan? Cek aja. Kalau waktu Anda banyak longgar, berarti Anda menuju pintu permasalahan. Tapi kalau Anda menjadi mahasiswa yang sibuk, maka Anda menuju jalan keberhasilan. Kenapa saya gunakan sibuk dan tidak? Sederhana adik-adik. Yang namanya puncak. Kalau Anda naik gunung, yang pernah naik gunung pasti merasakan. Biasanya kalau naik gunung itu malam. Supaya sampai di puncaknya itu pagi. Belum tentu bisa lihat jalan. Tapi sambil meniti jalan, Anda merasakan. Kalau jalannya datar, kalau jalannya menurun, maka ini nggak akan ke puncak. Kalau jalannya mendaki, ini ngantar ke puncak nih. Ini ngantar ke puncak. Jadi kalau Anda lewat jalan, mulai gunung nih, gelap. Belum tahu rute, kita belum tahu nih pasca kuliah mau apa. Lihat deh, begitu yang Anda jalan ini ringan, longgar, berarti Anda menuju tempat yang turun. Anda akan turun ke bawah jurang, ke tebing-tebing. Tapi kalau Anda mendaki, Anda tahu, satu saat Anda akan sampai di puncak dari perjalanan pendakian ini. Puncak itu artinya apa? Mendaki itu melelahkan. Jalan datar itu enak, jalan menurun lebih nyaman. Mahasiswa yang jalannya menurun, jalannya datar ini masih waktunya longgar nih. Mahasiswa yang sibuk ini masih mendaki. Dia masih lelah. Dan jangan pernah khawatir bidang apapun. Karena bidang apapun menyangkut pengembangan diri. Saya pernah, Pak Rektor, beberapa waktu lalu hadir di sebuah menyaksikan reuni mantan aktivis paduan suara, Pak. Itu ketika mahasiswa tahun 70-an, 80-an, 90-an, paduan suara itu kan bukan yang paling utama, Pak. Yang utama itu kan ketua dewan mahasiswa, ketua BEM, presiden, itu yang utama. Ini apa? Apa yang terjadi, Pak? Ketika mereka reuni, sudah jadi orang berderet, Pak, berbagai macam posisi penting mereka pegang. Apa sih yang dipelajari? Belajar self-disiplin, belajar konsistensi, belajar kolaborasi, belajar untuk bisa mengelola sumber daya. Itu semua pembelajaran bidangnya macam-macam. Jadi saya usul pada adik-adik yang sedang kuliah, jadilah mahasiswa yang sibuk. Jangan hanya aktif di dalam kelas, tapi aktif di luar kelas. Pada adik-adik, ini akan bawa nama Universitas Muhammadiyah Riau di masa yang akan datang. Tadi disebut alumni ya. Jadi, IP yang tinggi di mata ini semua akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Tetapi, kepemimpinan akan membuat wawancara Anda berhasil. Jadi gak cukup pakai modal IP tinggi. Tapi juga jangan bilang ini kata Pak Anies IP gak usah tinggi, jalan. Kalau IP-nya gak tinggi, dipanggil wawancara. Tapi itu saja gak cukup. Begitu sampai di ruang wawancara, saya sering wawancara nih, pasti bawa-bapak juga dari wawancara. Salaman pertama, sudah langsung bisa merasakan. Apa? Tangannya dingin ini luar biasa, Pak. Tinggal pernah ngadepin suasana tegang nih. Tangannya dingin luar biasa. Ini terbiasa ngobrol. Tak bisa menyampaikan dengan sistematis. Tak bisa berpikir logis. Tak bisa mengutarakan gagasan. Lewat IP tinggi itu. Betapa meruginya mereka yang IP-nya tinggi dan tidak dibekali dengan kemampuan berorganisasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan komunikasi, sampai di wawancara. Lewat. Tapi mereka yang punya bekal kombinasi, dahsyat. Ini bekal ke depan. Jadi saya titip pada adik-adik, aktiflah. Dan jadilah adik-adik semua, insyaallah nantinya menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Apalagi Anda punya tanggung jawab moral. Karena Umri ini sudah punya niat untuk menjadi pelaku regional. Nah, kalau pelaku regional, siapa yang menjalankan itu? Yang menjalankan adalah para alumni. Para alumni. Jadilah pemimpin ini dari titik nih.
Pemimpin itu bukan soal jabatan. Itu namanya pejabat. Kalau pemimpin soal ikuti. Soal ikuti. Apabila adik-adik jadi pemimpin muda, maka adik-adik diikuti oleh teman-temannya. Ada yang mengatakan bahwa leadership is a function of followership. Jadi pemimpin itu bukan karena punya jabatan, tapi karena punya follow. Wah, ini bukan follower di Twitter ya, bukan follower di Instagram. Walaupun itu juga iya. Anda menyaksikan orang bukan siapa-siapa, tapi mampu dengan kreativitasnya punya banyak sekali follower, betul ya? Apa ya sih follower dalam artian orang yang ikut secara sukarela, ikut pikirannya, ikut lisannya, ikut tindakannya. Ini disebut pemimpin. Pemimpin yang punya posisi, punya otoritas, itu bagus. Pemegang otoritas yang punya kepemimpinan, itu bagus. Yang repotin begini, punya otoritas tapi tidak punya kepemimpinan. Pegang jabatan tapi tidak punya kepemimpinan. Kalau pemimpin tak punya jabatan masih penting, ada yang ngikutin. Tapi kalau pegang otoritas, adik-adik semua, saya usul kembangkan itu lewat organisasi. Jadilah mahasiswa yang sibuk tadi, yang aktif organisasi, mengembangkan kepemimpinan, sehingga kemudian hari Anda akan bisa memiliki kompetensi yang memenangkan zaman. Kita menyadari persis masa depan ini adalah masa depan yang penuh dengan perubahan dan kemajuan. Nah, kemudian ya di semuanya ini kita ini unik Pak sekarang ini Pak. Kita generasi Z ini, generasi Z. Saya generasi apa nih? Generasi X. Kita generasi X. So di atas kita sedikit. Generasi enggak, bahwa kita milenial. Baby boomers.